Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Aslinya bahwa manusia jika mendapatkan musibah-musibah, mendapatkan penderitaan-penderitaan, itu menjadi sebab hatinya lembut, punya kesadaran transendental yang semakin bagus. Makanya orang yang sedang terjepit masalah, musibah-musibah, tanpa disuruh, dia akan mendekat kepada Tuhannya. Dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan satu ilustrasi di dalam ayatnya, surat Luqman ayat nomor 32. Di mana Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila manusia yang berada di kapal, yang sedang berlayar di tengah lautan yang luas dan dalam, dihadapkan dengan ombak yang besar, setinggi gunung, di mana orang-orang yang berada di kapal itu memastikan kapalnya akan tenggelam, pasti da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia akan menyeru kepada Allah, dia akan memurnikan imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tahun ini tahun 1441 Hijriah, kita berada dalam suasana pandemi, kita mendapatkan musibah berupa pandemi Corona 19. Ini mestinya menggerakkan manusia, apalagi orang beriman, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan momen penting ini. Keterlaluan jika manusia diberi peringatan oleh Tuhannya dengan musibah, tetapi hatinya tidak bergeming. Pada saat sebaliknya, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, biasanya orang kalau mendapatkan kegembiraan, keluasan, kesuksesan demi kesuksesan, dia menjadi sebab lupa kepada Tuhannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat hidup ini selalu dihadapkan pada dua konsekuensi, di mana Allah memberikan nikmat hidup sekaligus memberikan dua konsekuensi dari kehidupan itu sendiri. Walabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kalian wahai manusia, dengan dua ujian. Ujian yang menyulitkan atau ujian yang memudahkan. Ujian yang menggembirakan maupun ujian yang menyebabkan orang menjadi bersedih. Tapi ingat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sering kita salah kaprah, orang merasa diuji, selalu pada suasana di mana kita mengalami kesempitan-kesempitan saja. Padahal seringkali ujian yang lebih sulit kita hadapi adalah saat kita diberi ujian berupa keluasan, kegembiraan, kesuksesan demi kesuksesan. Ibarat seseorang yang dihadapkan kepada dua terpaan angin. Jadi ada satu kisah tentang perdebatan angin kencang dengan angin sepoi. Angin kencang begitu sombongnya kepada angin sepoi. Wahai angin sepoi, itu ada monyet yang sedang berada di dahan pohon. Bisakah kamu menjatuhkan wahai angin sepoi? Kemudian angin sepoi dengan santai, coba kamu bisa enggak? Kemudian angin kencang begitu pongahnya, dia beraksi, menyambar dari berbagai arah.
ya, agar si monyet ini bisa terjatuh dari dahan. Tapi perhatikan, saat angin kencang itu menyambar si monyet ini, semakin kencang sambarannya, si monyet justru semakin kencang pegangannya. Akhirnya si angin kencang kelelahan, ya, di mana si monyet ini tidak bisa jatuh dari ya dahan pohon tempat dia duduk di sana. Akhirnya giliran angin sepoi. Ya, setelah kamu tidak berhasil, giliran saya. Subhanallah, saat angin sepoi itu menerpa dengan lembut, ya, pelan tapi pasti, ya, mulailah monyet itu terkantuk-kantuk dan akhirnya benar-benar monyet itu terjatuh dari dahan. Nah, mari Bapak Ibu, ya, hidup ini selalu dihadapkan kepada dua soal kehidupan, ya, terkadang senang, terkadang susah. Nah, secara umum, ya, pandemi corona ini membuat banyak orang susah. Tapi hikmahnya mudah-mudahan menjadi sebab orang itu kembali kepada Allah. Karena memang di antara tujuan teguran-teguran Allah dengan musibah itu adalah la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Tuhannya. Cuma disinilah celah kekhawatiran kita orang-orang beriman, ya. Kita khawatir dengan pandemi corona manusia tidak berubah. Kita yang sudah beriman pun tidak berubah, ya. Sehingga konon orang-orang soleh itu malu berdoa kepada Allah kalau sedang ada musibah-musibah yang bersifat kolektif, ya, mereka minta supaya agar musibah itu segera dihentikan karena khawatirnya menjadi salah. Ya, salahnya gimana maksudnya? Lah, orang dikasih musibah saja tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau semakin mendekat kepada Tuhannya. Bagaimana kalau musibah itu telah hilang? Jangan-jangan nanti orang malah euforia dan semakin ingkar kepada Tuhannya. Kita perhatikan Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, apakah dengan pandemi ini para pemimpin menjadi merunduk, ya, takut kepada Allah, sadar akan amanah-amanahnya, atau sebaliknya? Atau okelah kalau bukan pemimpin kita ini, ya. Nah, mari Bapak Ibu, ya, di penghujung Ramadan, ya, di mana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih betah di masjid, ya, kita beriktikaf. Nah, saat ini kita beriktikaf di rumah, insya Allah pahalanya tidak berkurang sama sekali. Kenapa? Karena ada alasan syar'i, ya. Ya. Tapi yang keterlaluan adalah ketika kita diberi kesempatan di rumah, ya, tidak perlu berrepot-repot ke masjid, melangkah ke masjid, kok kita malah hanya tidur-tidur saja, nyantai-nyantai saja. Ini yang musibah ya tadi, ya. Jadi kita khawatir, ya, kalau pandemi ini lebih panjang lagi, kalau di antara kita orang-orang yang beriman, ya, tidak segera untuk bertaubat kepada Allah, tidak segera untuk punya semangat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang beriman saja begini, bagaimana yang tidak beriman, ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Fafirru ilallah. Itu seruan. Seruan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat agar kita lari cepat menuju Allah. Dalam keadaan semacam ini adalah hal yang sudah sangat lazim. Ya. Sehingga Nabi SAW memberikan satu nasihat, ya, kepada kita dengan ungkapan yang sangat masyhur. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Jadi manusia itu diajari untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah itu justru pada saat roho, ya. Roho itu adalah kelapangan, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, orang kalau dalam kesempitan, ya, seperti kesempitan keadaan kita dikepung dengan pandemi corona ini, mestinya tidak perlu diajarin, ya. Yang perlu diajarin untuk mengingat Allah, dekat kepada Allah adalah orang yang sedang roho, ya. Sehingga Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari di penghujung Ramadan kita optimalkan, ya, agar capaian Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Ayo kita muhasabah Al-Qur'annya, ya. Anak-anak kita bagaimana selama Ramadan di penghujung ini, kita sempat gak sebagai ayah untuk mentahsin bacaan anak-anak kita, sudah sesuaikan dengan tajwid, atau bahkan para ayah yang selama ini bacaan Al-Qur'annya, ya, tidak standar, ya. Mestinya di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi ini lebih spesifik untuk mau belajar, ya. Saya kira sekarang banyak sarana, bisa melalui channel-channel YouTube kita belajar tahsin kepada ustadz ini, ya, dan seterusnya, termasuk, ya, ibu-ibu, ya, sebagai
madrasah yang pertama bagi anak-anak ya, di tengah musibah pandemi corona Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi lebih sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memposisikan sebagai istri yang salihah ya. Para ayah bisa memposisikan sebagai iman ya, sebagai imam yang baik, yang punya visi ke depan ya secara konsisten. Kemudian juga anak-anak kita mudah-mudahan dengan kedekatan yang lebih intens ya di Ramadan tahun ini menjadi sebab anak-anak lebih terpantau dan kelak menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang salih dan salihah ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.